Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas tentang PKW, prakarya dan kewirausahaan. Proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Oke, proses produksi berarti di sini adalah bagaimana proses membuat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Jadi ini adalah materi yang prakteknya bebas kita menggunakan atau mencari bahan selain dari limbah berbentuk bangun datar. Proses pembuatan produk kerajinan dapat melatih ketekunan bekerja. Dengan banyak berlatih, kita akan berani untuk kerja dan unjuk atau menunjukkan hasil kerja, sehingga pengrajin akan memiliki sikap mental kreatif dan inovatif serta berani menghadapi resiko. Jadi ini semua diperoleh kalau kita tekun dalam melatih membuat produk kerajinan. Keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pengrajin. Yang pertama adalah bentuk. Bagaimana membuat sebuah bentuk yang indah pada produk kerajinan kita. Jadi bentuk. Proses pembuatan produk kerajinan dapat mengutamakan keindahan bentuknya. Tentu ya, bagaimana kita menjual produk kerajinan yang bentuknya kurang indah, pasti tidak diminati. Misalnya kita membuat lampu hias dari bambu, harus bentuknya yang indah juga, supaya apa? Orang menyukai produk kita dan membeli produk kita. Keindahan dapat diperoleh dari yang pertama adalah unsur-unsur seni seperti garis, tekstur, warna, ruang, bidang, dan sebagainya. Yang kedua, untuk mendapatkan keindahan dapat diperoleh dari prinsip-prinsip seni seperti irama, keseimbangan, kesatuan, harmonisasi, kontras, dan sebagainya. Jadi pada produk kerajinan kita harus ada yang namanya unsur-unsur seni seperti garis, tekstur, warna, ruang, bidang, dan sebagainya. Juga di produk kerajinan kita harus ada yang namanya prinsip-prinsip seni seperti keseimbangan, seperti irama dalam produk kerajinan kita, terus kesatuannya, harmonisasinya, kontras, dan sebagainya. Keahlian yang dimiliki oleh pengrajin yang bagian kedua adalah fungsi. Pada proses pembuatan produk kerajinan, seorang pengrajin harus bisa membuat bentuk yang indah dan fungsi yang tepat serta nyaman digunakan. Selain bentuknya yang indah, terus harus sesuai dengan fungsinya. Fungsinya semisal kalau lampu hias itu untuk menghiasi rumah kita dan menggunakan penutup lampu hias itu sebagai fungsinya. Terus nyaman digunakan. Gitu. Yang ketiga adalah bahan. Bagaimana seorang pengrajin harus memiliki pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan bahan serta teknik pengolahan harus dimiliki oleh seorang pengrajin. Ada tiga ya. Ada pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan bahan. Jadi bahannya harus memahami kalau bambu ini dapat saya bentuk menjadi apa. Misalkan lampu hias. Dan tekniknya,
Tekniknya menggunakan teknik apa? Misal teknik dianyam, atau teknik direkatkan, atau teknik dipaku, dan lain-lainnya. Itu adalah teknik untuk membuat kerajinan. Contoh pembuatan lampu hias dari bambu. Apa itu bambu? Bambu merupakan tanaman jenis rumput-rumputan yang memiliki rongga dan ruas pada bagian batangnya. Beberapa jenis bambu. Yang pertama ada bambu apus atau bambu tali atau prengkeles kalau bahasa di rumah saya, atau bahasa latinnya Gigantola apus. Salah satu alasan bambu ini banyak digunakan karena panjang satu ruasnya, antara ruas pertama dan ruas selanjutnya, antara 45 sampai 65 cm dengan karakter serat halus, panjang, dan lentur. Jadi ini bambu apus atau bambu tali. Yang kedua adalah bambu betung. Bambu betung banyak digunakan dalam industri konstruksi bangunan. Bambu betung biasanya ini besar-besar bambunya, dan juga biasanya dibuat untuk membangun kafe atau membangun tokur. Tokur itu seperti ini, tempat istirahat, bisa dari bambu. Biasanya di rumah makan itu ada bambu yang ukurannya besar, jadi itu namanya bambu betung. Bambu wulung. Produk kerajinan yang bisa dibuat dari bambu wulung adalah alat musik angklung. Pasti tidak asing kan dengan angklung, calung, dan gambang. Selain itu, bambu ini juga bisa digunakan sebagai bahan furnitur dan keperluan dekorasi. Bambu wulung. Cara memilih bambu untuk digunakan sebagai bahan membuat produk kerajinan. Yang pertama, usia bambu tidak terlalu muda ataupun tua. Cara mengenali bambu itu tidak terlalu muda, jadi nanti ada penutup bambu. Ketika bambu tumbuh di sini ada penutupnya seperti ini, itu akan melupas sendiri. Biasanya itu penutupnya ada bulu-bulunya dan gatal. Itu kalau sudah lepas sendiri berarti bambu itu sudah tua. Atau kalau sudah lepas semua penutupnya itu yang ada bulu-bulunya, yang kalau kita sentuh mesti gatal, itu kalau sudah lepas semua dalam satu bambu yang panjang, itu berarti bambu itu sudah tidak muda. Sesudah ditebang, bambu bisa langsung dipotong sepanjang 2 atau 3 ruas. Bambu harus sudah dibiarkan tegak selama 5 sampai 6 hari di tempat sejuk. Jangan ditaruh di panasnya. Kalau ditaruh panasnya, resikonya bisa pecah, juga bisa mengkerut atau kerok ya. Harus memiliki ruas yang panjang. Jadi ruas yang pertama dengan ruas yang selanjutnya itu agak panjang kalau ingin dibuat sebuah produk kerajinan. Supaya apa? Kita membentuknya enak seperti itu atau mudah. Lampu hias untuk meja kamar tidur. Ini menggunakan teknik anyam. Bagus bambunya. Ini digunakan untuk kamar tidur ataupun bisa juga lampu hias. Jadi produk kerajinan yang harganya atau memiliki nilai ekonomis yang tinggi atau harganya mahal, itu biasanya dalam pembuatan produk kerajinannya sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Itu ciri-ciri kerajinan yang mahal. Pembuatannya rumit dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Bagus sekali. Ini bambu anyam, di dalamnya ada lampunya. Alat dan bahan untuk membuat lampu hias. Lampu hemat energi 5 watt dengan warna sesuai selera atau sesuai keinginan. Bambu kering berdiameter 10 cm dan tinggi sekitar 2 meter. Dan diameter dari bambu tersebut. Cat warna sesuai selera atau pelitur jika kamu menginginkan warna natural bambu, dipelitur.
cat epoxy clear, semen, kabel secukupnya, kuas cat, amplas, gunting atau cutter, gergaji, dan alat pahat. Yang sebelahnya itu adalah contoh lampu hias dari bambu. Sangat bagus ya. Cara membuat: bila bahan-bahannya sudah siap, kamu bisa mulai membuat lampu hias. Potong bambu yang sudah disiapkan menjadi 1 sampai 1,5 meter atau sesuaikan dengan keinginan. Amplas permukaan bambu hingga seluruh permukaannya menjadi halus. Amplas dulu ya. Lapisi permukaan bambu dengan cat atau pelitur agar tampilan lebih indah. Lalu tunggu beberapa saat hingga cat sepenuhnya mengering. Pilih salah satu ruas yang akan digunakan menjadi dudukan lampu hias, lalu gergaji tepat di bawah bagian ruas. Gergaji terbuka, ujung satu lagi, gergaji secara terbuka ya, di ujung satunya sebagai jalur keluar cahaya lampu. Amplas ujung bambu yang telah digergaji agar permukaannya tetap rapi tanpa serbu-serbu bambu. Tambahkan lubang pada bagian tengah bambu untuk lubang masuknya kabel pada bambu tersebut. Buat dudukan lampu hias dari semen agar lampu dapat berdiri tegak. Tinggi dudukan kurang lebih 7-10 cm atau dapat menggunakan bambunya. Kalau tidak ingin menggunakan semen. Gunakan alat pahat dan gergaji untuk mengukir bambu sehingga lampu hias akan nampak cantik saat dinyalakan. Opsional atau tergantung keadaan, opsional. Cat kembali lampu bambu berikut dudukannya agar nampak lebih mengkilap, disesuaikan dengan selera. Masukkan lampu ke dalam bambu dan pasang semua komponen kabel agar lampu dapat menyala. Itu cara membuat lampu hias. Di sini ada sumber video dari YouTube, silakan dicari sendiri. Ini daftar isi atau sumber yang saya gunakan.